Selamat siang Bu Indah. Pak, selamat siang. Nggih. Ini Pak Didik masih terkendala audio kayaknya nih Pak Didik nggih. Sudah unmute sebenarnya Pak Didik, cuma mungkin settingan speaker di laptop ini masih belum tersambung ke headset kalau nggak salah. Siap Pak Didik, santai mawon. Ini yang Bu Ria dari Kosgoro nggih Bu nggih, SMA Kosgoro nggih Bu. Nggih Pak. Bu Ria dari Kosgoro, Ibu Ninin dari PGRI Ngoro Bu. Kalau Ibu Ninin. SMA Kosgoro juga Pak. Oh dua, wah luar biasa. Ini jangan-jangan berdua ini sambil ngopi nih Bu Ria sama Bu Ninin. Enggak Pak, ini lagi di jalan. Nggih Bu, hati-hati di jalan, pun nyantai mawon. Pokoknya ada yang Malam mewakili. Minggu, Pak. Malam Minggu napa ta Bu? Niki hari Jumat loh Bu. Loh, Sabtu, Jombang Pak. sudah hari Sabtu. Oh Jombang gini ku, di Madiun masih Jumat Bu. Oh, nggih tahu Pak. Boten guyon Bu, guyon. Nggih hati-hati kalau Pak. di jalan loh Bu. Napa Bu? Sampai Nggih, napa Bu? dalam. Sampai nopo terus ya Bu Ninin tadi? Oh, sampai niku Pak, kaget kok hari Jumat. Kemarin mah habis Oh tibaan kaget. soalnya Pak. Oh. Masa tibaannya berubah dari Kamis. Selamat siang Bu Nailul. Bu Nailul. Selamat siang Bu Nailul. Bu Nailul, betul betul ini. Masih mute Bu Nailul. Coba saya buka mute-nya. Oh enggak bisa. Nggih Pak, saya Bu Nailul. Bu Nailul. Bu Nailul dari SMA pun nggih Bu? SMA 2 Pak. SMA 2 Jombang. Oh nggih. Di luar kelompok KP nggih kemarin nggih. Nggih di luar Pak. Oh, makanya saya enggak apa-apa. Salam kenal Bu Nailul. Nggih Pak. Berarti yang ditunggu ini SMA 2 sudah, SMA DU sudah. Bu Indah, selamat siang Bu Indah. Dari SMA Pundi Bu Indah? SMA 2 Nggih. juga sama dengan Bu Nailul. Oh, mantap nggih. Luar biasa. Kayaknya ini ya. Oh, Bu Indah bukan KP nggih Bu nggih, bukan komite pembelajaran nggih. Oh ya, salam kenal nggih Bu Indah. Nggih Pak, salam kenal kembali. Salam kenal. Nggih. SMA 2 ada Bu Nailul, ada Bu Indah, kemudian Kosgoro ada Bu Ria, Bu Ninin, yang PGRI Ngoro belum ada nggih, PGRI Ngoro. PGRI Ngoro belum ada, DU sudah ada Pak Didik, kemudian Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah 1 dereng nih. Sambil menunggu sebentar kita tunggu 5 atau 10 menit. Kalau memang dereng rawuh nanti kita sambil jalan, nanti bisa disampaikan ulang ketika sudah gabung. Pak Didik boleh sambil tes suara nggih Pak Didik. Misal sudah bisa, tapi misal enggak bisa enggak apa-apa. Nggih, enggak apa-apa, audio trouble enggak apa-apa Pak. Nanti chatnya boleh lewat chat nanti misal ada yang ingin disampaikan sama Pak Didik. Sama Pak, kemarin saya lama nggak daring, kemudian tiba-tiba minggu kemarin mulai coba-coba daring, ada aja trouble-nya, sama aja settingan berubah, nggak selancar seperti waktu KB kemarin. Ini. Saya coba chat rekan-rekan dari PGRI Ngorong ya. Dari
Bapak Sulaiman sudah chat di grup, masih proses OTW. Oke, Bapak Sulaiman. Ini moga-moga nanti di tengah-tengah audionya Pak Didik bisa tersambung, nggih. Rasanya kalau nggak dengar suaranya Pak Didik ini kayak makan sayur bayam, nggak ada nasinya ini kayaknya. Ada yang kurang Pak Didik. Moga-moga audionya bisa. Atau nuwun sewu bisa disambung dari handphone Pak untuk audionya. Dibuka dari handphone Google Meet-nya, misal kondusif Pak Didik. Jadi buka dua enggak apa-apa Pak. Dicoba mawon. Hampa hidup saya rasanya Pak Didik kalau nggak dengar suaranya Pak Didik nih. Kita tunggu sebentar nggih Bapak Ibu. Alhamdulillah satu perangkat Pak Didik sudah tersambung, moga-moga audionya bisa. Cek sound. Alhamdulillah ya? Pak Didik nggih bisa Pak Didik. Oh mboten menapa ngenten Pak Didik. Alhamdulillah. Pak Sulaiman, apa kabar Pak Sulaiman? Alhamdulillah saya Pak. Alhamdulillah. Kampunten tanya proses tadi. Mboten napa-napa Pak. Nggih. Nggih tinggal dari Pak Eko Arif ini belum ada perwakilan atau Pak Ekonya belum konfirmasi. Enggak apa-apa nggih, kita mulai pelan-pelan mawon nggih. Ini alhamdulillah juga Pak Didik juga sudah audionya sudah bisa nyambung, Pak Sulaiman sudah hadir. Kemudian dari Pak Jar mengirimkan delegasinya 2 rekan guru, dari Pak Budiono juga 2 rekan guru untuk hadir di acara hari ini. Nanti untuk Pak Eko bisa saya sambung, saya ulang kembali singkat informasinya. Enggak apa-apa, kita pelan-pelan. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya buka pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti yang saya share di grup, bahwasanya pertama saya mohon maaf ini sedikit mendadak dan memaksa ini jam 2, jamnya tidur, jamnya istirahat. Tapi ada ceritanya nanti Pak. Nanti saya ceritakan curhat saya. Jadi yang pertama itu saya minta maaf, kesannya mendadak dan siang sekali. Kemudian yang kedua memohon hadir Bapak Kepala Sekolah, namun kalau memang tidak bisa rawuh boleh diwakilkan. Dalam artian hari ini sebenarnya kita musyawarah Bapak dan Ibu. Musyawarah terkait jadwal pendampingan yang sudah di-share dari BPGP Jawa Timur atau dulu namanya P4TK PKN, P4TK IPS dan PKN. Jadi jadwal yang di-share dari BPGP ini prinsipnya bisa ditawar bersama. Artinya jadwal ini bisa ditawar, kemudian nanti hari Senin maksimal saya harus melaporkan hasil tawaran dari Bapak Ibu ini. Jadi prinsip kalau saya memprioritaskan usulan dari Bapak Ibu dari tawaran BPGP, namun tetap syarat dan ketentuan berlaku. Mungkin ini gambaran agenda hari ini. Sebelum saya coba izin share screen terkait agenda kita, terutama nanti yang akan saya tampilkan adalah yang September ini. Yang September, jadi ini yang sedikit curhat kalau bener memang kurikulum Merdeka ini seolah-olah kita kayak zaman Merdeka dulu, semuanya serba dadak, kadang berubah di tengah jalan dan kadang-kadang jadwal itu tarik ulur. Semoga ini tidak mengurangi efektivitas kita semua Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin disampaikan dulu Pak Didik, Pak Sulaiman, Bu Ria, Bu Ninin, Bu Indah atau Bu Nailul sebelum saya share screen jadwal.
Atau lanjut nggih Pak Sulaiman, Pak Didik, atau dilanjut mawon? Nggih. Lanjut dulu, Pak. Ya, siap lanjut dulu. Nggih Bapak Ibu. Yang ingin saya sharekan ini ada dua tahap. Pertama, liminsa jadwal pada September ini, kemudian liminsa umum kegiatan sampai bulan Juli 2023 terkait pendampingan sekolah penggerak Bapak Ibu. Jadi pertama yang September, kenapa saya bahas pertama? Ini karena di sisa waktu hari kerja yang sekitar 7 atau 8 hari, ini harus diselesaikan bersama. Sebentar saya izin share screen. Nanti bisa saya share ke grup. Saya sampai lupa caranya share screen itu bagaimana Pak Didi. Sudah lama nggak daring. Udah ketemu nggih. Lama nggak daring Pak Jar. Pak Sulaiman, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sebentar, ini bisa dibesarkan enggak ya? Oh, bisa nggih. Oke, kira-kira untuk huruf dan kata-kata terkecil sudah bisa dibaca Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke, nanti enggak apa-apa. Misal ada yang harus disela untuk ditanyakan disela mawon biar enggak kelupaan. Jadi ada 3 kegiatan Bapak Ibu untuk September ini yang harus kita selesaikan dengan liminsa sebagai berikut. Pertama, ini bukan yang pertama ini untuk kami. Kemudian ada namanya PMO level sekolah. Ini tanggal 19 sampai tanggal 21. Artinya bukan berarti 19 sampai 21 kegiatannya tidak. Kegiatan ini alokasinya 2 JP, Persatuan Pendidikan, artinya 45 menit kali 2. Teknis gambaran singkatnya, nanti saya akan mengundang daring Bapak Kepala Sekolah, 2 perwakilan guru komite pembelajaran, dan pengawas sekolah untuk daring PMO, waktunya 90 menit atau 45 menit kali 2. Apa aja nanti yang dilakukan nanti akan kami sampaikan. Ini terpisah, tidak berkelompok seperti komite pembelajaran dulu. Artinya terjadwal, misal dalam 1 hari ini jam sekian sampai sekian dengan sekolahnya Bapak Sulaiman, jam sekian dan sekian dengan sekolahnya Bapak Didik, dan itu target saya recordnya itu minimal 90 menit. Ini gambarannya tanggal 19-21. Ini sebelum kita coba menyepakati jadwal, ini gambarannya dulu Bapak Ibu. Jadi agendanya yang pertama PMO namanya. Teknisnya PMO seperti apa nanti kami sampaikan. Ini saya sampaikan tanggalnya dulu. Kemudian yang kedua ada kegiatan PMO level daerah. PMO level daerah ini tanggal 23 September ini sementara ini masih belum pasti, dalam artian intinya PMO daerah ini dilakukan dan dikoordinasi oleh BPBG pusat bersama Dinas Pendidikan, cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di masing-masing kabupaten, kalau kita di Jombang. Nanti infonya menyusul pasti hendaknya tanggal 23 ini. Saya dan Bapak Ibu tinggal melaksanakan kalau ada tanggal ini kita hadir gitu aja. Kemudian selanjutnya ada tanggal 24 September namanya Lokakarya. Ini kita kayak PKP Bapak Ibu. Jadi saya buatkan link, nanti semua sekolah hadir di dalamnya. Yang menghadiri untuk PKP adalah sebagai berikut. Sebentar saya share screen. Saya share screen dulu Bapak Ibu. Nah,
Ntar saya atur besarnya biar bisa dilihat. Nah, ini tampilan untuk lokakarya. Jadi yang menghadiri lokakarya 1 tanggal 24 besok, yaitu bersama-sama sekolah dampingan, 5 sekolah nanti kita ketemu bareng seperti PKP. Kemudian perwakilan 2 guru yang mengikuti pelatihan komite pembelajaran. Jadi nanti yang menentukan Bapak Kepala Sekolah. Kalau saran saja, biar nggak membosankan, yang ikut PKPMO tidak diikutkan ke lokakarya, itu boleh. Atau melulu tetap 2 guru aja yang ikut kegiatan PMO juga lokakarya juga boleh. Ini prerogatif dari masing-masing Bapak Kepala Sekolah. Yang jelas ini 2 guru yang dimaksud ini adalah guru KP, guru komite pembelajaran. Guru yang lain apa boleh ikut? Boleh. Namun tidak bisa ikut dilaporkan. Yang bisa dilaporkan adalah guru KP dan kepala sekolah untuk kegiatan lokakarya maupun PMO. Sebelum saya ditanya, biasanya Pak Didik ini menanyakan informasi tadi benar tidaknya saya juga belum tahu. Semua yang ikut di sini yang sesuai dengan ketentuan baik Bapak Kepala Sekolah dan guru komite pembelajaran ini nanti sama dengan yang kegiatan kemarin mendapat bantuan kuota pulsa tiap bulannya itu 150.000. Meskipun yang kemarin belum ada tanda-tanda nih Bapak Ibu. Sama saya juga sampai sekarang, saya mulai Maret sampai sekarang hanya kabar ditanyain rekening aja mulai kemarin. Jadi senasib nggih Pak Sulaiman ketawa nih. Saya cuma nyampaikan aja itu. Kelihatannya dirapel, Pak. Alhamdulillah mungkin moga-moga kalau nggak dapat rapelan rupiah paling nggak dapat rapelan pahala nanti kan kita di PHP dapat pahala. Amin, amin, amin. Ini informasinya. Jadi contoh misal guru lain boleh ikut Pak, boleh, tapi tidak bisa masuk dalam penghitungan itu tadi. Ini untuk perwakilan guru. Kemudian agenda ketiga ini tanggal 27 ada acara refleksi kepala sekolah sama dengan perwakilan 2 guru KP. Boleh yang jelas boleh diganti, boleh nggak sama dengan PMU dan lokakarya, sama juga boleh. Intinya resikonya kalau sama kegiatan ini kan 1 bulan 1, berarti dapatnya cuma 150. Kegiatan yang 3 dapatnya 150 bantuan kuota, tapi kalau beda kan bisa dipecah. Untuk Bapak Ibu guru A, B dapat 150, BC juga dapat dengan kegiatan yang berbeda. Informasinya gitu Bapak Ibu. Nanti misal teknisnya kira-kira berubah, mohon jangan dituntut minta ganti rugi ke saya nggih. Bingung nanti. Ini gambaran kita September Bapak Ibu. Terus saya kembali ke Liminsa tadi. Ini gambaran kita September. Jadi intinya ada 3 kegiatan yang tanggalnya ini kita boleh agak maju dikit, agak mundur dikit. Contohnya begini, yang boleh dimusyawarahkan. PMO level sekolah, ini masih belum saya susun. Mungkin hari ini atau nanti malam seperti biasa. Biasanya malam saya baru selesai, dini hari. Itu saya tawarkan misal tanggal 19, 2 sekolah atau tanggal 19 ini PMO 5 sekolah bisa, yang penting jamnya beda. Tapi nanti sebelum saya susun mungkin ada tawaran, masukan dari Bapak Ibu, itu justru lebih baik karena prinsip saya prioritaskan dari Bapak Ibu karena sekolah ini kan juga punya agenda lain selain ini, terutama kurikulum sudah berjalan tentunya kami harus berusaha menyesuaikan. Kalau yang PMO daerah tidak bisa ditawar, kalau lokakarya ini juga yang pertama ini kemungkinan nggak bisa ditawar Bapak Ibu karena nanti pleno ini bukanya dari BPGB, yang refleksi masih bisa ditawar, yang penting dalam rentang 26-29. Sementara ini yang untuk prioritas September, kemudian saya izin share screen untuk kegiatan gambaran dalam 1 tahun penuh. Dalam 1 tahun penuh pendampingan. Saya coba cari liminsanya dulu.
ini kayaknya sudah saya share juga pedoman ini, tapi perlu kami komunikasikan dengan Bapak Ibu. Saya coba cari Liminsa. Kira-kira apa bisa dibaca dengan jelas share screen saya, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Oh, oke. Oke. Suaranya Pak Eko nggih. Wah, alhamdulillah. Siang Pak Eko. Nggih, Pak. Siang. Kangen kula, Pak. Punten. Cuma videonya mboten saged medal. Niku kesusu. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa Pak Eko, enggak apa-apa, santai mawon. Santai Pak Eko. Ini dengar suaranya kula pun marem niki dengar suaranya Pak Eko nih. Niki Bapak Ibu, jadi ada 12 kegiatan insya Allah nanti. Sebentar saya kecilkan dikit. 1, 2, ini ada 12 kegiatan selama 1 tahun. Di mana kegiatan kalau yang September ini prinsipnya daring. Namun nanti setelah September kebanyakan ini luring, terutama untuk kegiatan lokakarya. Lokakarya dilakukan luring. Yang daring hanya ini PMO level sekolah ini kegiatannya daring semua. Untuk teknisnya, jadi nanti ini saya share Bapak Ibu dan misal ada yang disampaikan terkait ini, misal nggak kebahas sekarang nanti bisa kepetakan. Yang intinya hari ini saya tujuannya memprioritaskan yang kegiatan September, terutama masalah tanggal-tanggal Bapak Ibu. Sementara ini sebelum saya berlanjut ke contoh aktivitas kegiatan dari masing-masing kegiatan, dari kegiatannya tadi kan yang September ada PMO, refleksi, lokakarya. Ini nanti saya gambarkan sekilas kegiatannya seperti apa. Sebelum itu mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Nggih. Atau yang disampaikan? Bertanya, Pak. Siap Pak Didi, nggih monggo, nggih. Nggih. Sulaiman, Pak Andre, Pak Sulaiman. Oh, Pak Sulaiman, nggih, maaf, nggih. Siap Pak Sulaiman, siap. Nggih, monggo Pak Sulaiman. Mau menanggapi yang PMO level sekolah. Siap Pak Sulaiman. Itu kan dijadwalkan antara tanggal 19 sampai 21 bulan September. Untuk September, ya betul Bapak. Nah, dijadwalkan saya lihat itu seperti model intensif 1 bulanan, model moderat 2 bulan, model mandiri 3 bulan. Itu maksudnya gimana kalau paham Pak? Itu kan kalau hanya di bulan September atau nanti ada terus berjenjang terus Pak, material gitu aja. Oh, nggih. Ada lagi mungkin selain Pak Sulaiman? Kalau tidak ada ini saya jawab dulu nggih Bapak Ibu. Ini saya jawab dengan pertama share screen Bapak Ibu, share screen. Sebentar saya buka SIM BKB saya dulu. APP. Jadi mohon izin untuk menjawab pertanyaannya Pak Sulaiman. Saya buka SIM BKB. Saya juga minta konfirmasi nanti kira-kira data seperti ini muncul atau tidak di SIM BKB masing-masing Bapak Kepala Sekolah yang saya tayangkan bentar lagi. Pertama ini terkait PMO ya, sekalian teknis PMO. Saya coba share screen dulu. Misal kurang besar, Bapak Ibu boleh memberikan informasi nggih. Baik, pertama untuk menjawab pertanyaan Bapak Sulaiman, di SIM PKB kami beberapa hari yang lalu muncul menu seperti ini Bapak Ibu. Ada pengkategorian yang berasal dari Badan Standar Asesmen Beskap kalau sebutannya kalau nggak salah, dari Beskap Kemendikbud yang mengkategorikan 5 SMA dampingan kami ya, yang kita ada dari SMA 5 ini, dari 5 SMA PSP 2 ini menjadi 3 kategori. Saya sampaikan dulu. Yang pertama kategori 1 itu ada SMA Negeri 2 Jombang dan Kosgoro 2. Kategori 2 ini adalah SMA Muhammadiyah 1 Jombang. Kategori 3
SMA Darul Ulum dan SMA PGRI Ngoro. Mengacu informasi dan di panduan, pengkategorian ini atau nanti di panduan disebut model ya Bapak Ibu. Istilahnya ini model, ada model 1, 2, dan 3 kalau bahasa sistem kategori. Kalau bahasa panduan adalah model. Ini yang menentukan Beskap. Jadi BPGB Jatim juga nggak berwenang di sini, mengacu kepada hasil post-tes PKP yang Bapak Ibu lakukan kemarin. Hasil post-tes. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat di akhir acara, kalau nggak salah ada kegiatan evaluasi post-tes. Dari hasil tersebut muncul pengkategorian sekolah atau model sekolah, di mana kalau 1 ini adalah intensif, nomor 2 moderat, nomor 3 mandiri yang ini berimplikasi ke beberapa kegiatan saja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pesan dari Beskap kemarin, minggu yang lalu ketika kami ada penguatan, hal ini tidak berpengaruh kepada penilaian sekolah untuk keberhasilan atau luaran dari sekolah penggerak yang sedang dilakukan. Tidak ada pengaruhnya. Terus kemudian ada kabar lain yang sumbernya tidak bisa saya sebutkan karena ini juga sedikit kurang valid, tapi saya coba sharekan. Ada 1 pengkategorian ini sebenarnya untuk mengepaskan dengan anggaran yang ada. Karena apa? Bentuk pendampingannya ada sedikit yang tidak sama. Contoh sekarang ya, saya coba mencontohkan dengan membuka panduan yang ditanyakan Pak Soleman tadi di bagian sini sebentar. Ini saya buka pendampingan model 1. Yang di data kami adalah model 1 ini adalah dari SMA, sebentar, model 1 ini dari SMA Negeri 2 Jombang sama SMA Kosgoro 2. Ini model 1. Yang bedanya dengan model yang lain, pertama ada di PMO level sekolah. Nah, untuk model 1, PMO-nya ini tiap bulan. Forum di sini, forum level sekolah ini tiap bulan pertemuannya 2 JP atau 90 menit. Tiap bulan ada. Beda dengan SMA-nya Pak Eko, SMA Muhammadiyah 1 yang masuk model 2. Model 2 PMO-nya adalah 2 bulan sekali. Jadi September, Oktober tidak ada, November ada. Kemudian yang ketiga, model yang ketiga ini kategori mandiri, ini 3 bulan sekali. Cuma berangkatnya sama, di September ini sama semua. September nanti 2 bulan lagi libur, Oktober tidak ada, November tidak ada, Desember baru level sekolah. Ini perbedaan pertama. Perbedaan kedua ada di Perbedaan kedua ada di kunjungan lapangan yang akan diadakan pada bulan Oktober November depan. Jadi dalam 1 tahun pendampingan ini ada penugasan kami mengunjungi secara luring di sekolah Bapak Ibu. Untuk yang model 1 ini wajib dikunjungi semua. Untuk model 1 kunjungan lapangan. Untuk model 2 sampling, harus dipilih salah satu. Kebetulan yang ditugaskan ke kami adalah cuma 1 sekolah, maka tetap saya berkunjung ke sekolahnya Pak Eko. Seandainya model 2-nya 2, maka saya harus memilih. Akhirnya ketemu di model ketiga. Ketiga itu juga sampling. Nggih, Pak Eko. Ketemu di model ketiga. Di model ketiga ini ada sekolah. Oh iya, enggak sendiri Pak. Ini hanya pemodelan untuk biar anggarannya pas Pak. Biar anggaran dari sana pas. Untuk model ketiga, SMA Darul Ulum dan SMA PGRI Ngoro. Ini untuk kunjungan lapangan, saya harus memilih salah satu.
itu teknisnya Pak, maksudnya teorinya. Artinya saya yang bisa laporkan satu, tapi apa ya mungkin satu saya silaturahmi sana, satunya enggak, kan nggak mungkin. Ya tetap saya ke sana meskipun model 3 nanti kunjungan lapangan. Cuma yang bisa saya laporkan salah satu sekolah, karena saya ngelaporkan 2 malah salah saya nanti. Jadi tetap kalau bedanya itu Pak Sulaiman, beda yang kedua terkait kunjungan lapangan, tapi saya kira nggak ada masalah yang ini meskipun model 3 dua-duanya insya Allah saya bermaksud tetap bersilaturahmi ke sana nanti antara Oktober dan November yang jadwalnya sama kita musyawarahkan Bapak Ibu. Jadi saya nggak mau intervensi harus tanggal ini, nggak bisa. Cuma intervensi saya karena kaitan dengan laporan harus dilaksanakan di waktu jam efektif sekolah. Itu yang titipannya. Kalau masalah jamnya, harinya kita nanti musyawarah bareng. Perbedaan yang ketiga terakhir ini di refleksi satuan pendidikan. Jadi untuk model 1 refleksinya nanti 1 tahun 3 kali. Model 2 1 tahun 3 kali, yang model 3 cuma 1 tahun 2 kali. Nanti secara lengkap jadwalnya saya share Pak Sulaiman. Pak. Nonton Pak Sulaiman, kepanjangan nggih Pak nggih. Alhamdulillah paham, nggih siap. Nggih. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu sebelum saya masuk ke substansi PMO. Kalau enggak kita laksanakan antara 19 sampai 21, namun bukan berarti satu sekolah mengikuti 19 sampai 21, enggak. Cuma 2 jam, 90 menit aja Bapak Ibu. Waktunya 90 menit aja tiap sekolah. Antara tanggal saya lakukan nanti gambarannya seperti ini. Ini PM. Oh, belum saya share screen, maaf. Saya share screen dulu. Sekolah penggerak. Oke. Pak Didik sudah mulai pusing Pak Didik itu. Pak Didik sudah mulai pusing Pak Didik itu. Nggih, jadwalnya banyak yang berbenturan kayaknya. Nggih, niki nggih gambaran PMO nggih. Ini saya contohkan ketika yang saya lakukan ketika daring dengan Bapak Kepala Sekolah, 2 rekan guru, KP dan pengawas. Yang saya lakukan adalah menikah Bapak Ibu sebentar. Saya mohon cross check. Ini kursor saya bergerak apa mboten? Bergerak di layar share screen Bapak Ibu. Nggih, gerak. Oh, nggih pun, nggih, siap. Jadi ini saya contohkan, saya buka SMA Negeri 2 Jombang nggih. Jadi tugas kami ini di SMA 2 Jombang waktu PMO pertama, kami harus mengisi mulai halaman ini informasi dasar, kemudian ada pengkodean huruf sampai H di sini Bapak Ibu. Jadi ini adalah kegiatan yang paling membosankan sedunia nanti. Namun tujuannya adalah pertama yang kami sampaikan untuk Bapak Ibu guru dan kepala sekolah di sini, jangan diistilahkan saya ini seperti asesor. Jadi artinya kalau asesor ban SM misalnya mau akreditasi sekolah Bapak Ibu wajar. Kalau Bapak Ibu menyediakan data yang paling maksimal dan bahkan yang belum dilakukan bisa diadakan datanya, dan bahkan pula kalau bisa dijanjikan saya akan adakan sekarang Pak datanya. Mohon jangan seperti itu, karena pesan dari GTK kemarin bahwasanya keberhasilan sekolah penggerak ini tidak diukur selama 3 bulan ini setelah berakhirnya komite pembelajaran kemarin sampai mananya Bapak Ibu menerapkan di fase E atau di kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA kurikulum Merdeka ini tidak, tapi justru kalau bisa Bapak Ibu memberikan laporan seril mungkin yang ada sekarang, karena PMO ini kan 3 tingkat. Ada tingkat level sekolah ini yang kita lakukan, kemudian nanti ada level daerah, dan bisa dilanjutkan level nasional yang misal ada permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diselesaikan di sini, akan naik ke tingkat 2 dan tingkat 3 secara nasional. Artinya apa? Semakin real data yang diberikan, maka akan semakin membuka peluang
permasalahan ini bisa diatasi, mulai dari seperti yang ditanyakan Pak Eko Arif kemarin. Kemudian mungkin misal yang pertanyaan belum pernah kita jawab atau Bapak Ibu selama berjalan sudah bisa menjawab terkait kaitannya program sekolah penggerak ini dengan bos kinerja yang ada di Dapodik. Mungkin yang saya curhatkan ke Pak Didik kemarin, sempat telepon Japri saya ke Pak Didik, bagaimana guru untuk bisa mencapai JP atau jam pembelajaran dengan kurikulum merdeka yang beberapa terancam sergurnya tidak cair. Lah disitulah permasalahan-permasalahan itulah yang harapannya real muncul. Jadi mohon jangan dianggap momen PMU ini seperti asesmen lapangan atau waktu akreditasi dengan asesor. Karena nanti kalau semakin tidak direalkan, permasalahan di lapangan nggak akan terungkap. Tuh. Begitu Bapak Ibu. Saya contohkan kegiatannya nggih. Yang ketiga misalnya, yang ketiga 1, 2, 3 laporan tahapan pelaksanaan pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan di SMA Negeri 2 Jombang. Apa yang harus saya isi Bapak Ibu? Banyak isian di sini. Yang ini yang sebut saya tadi ini akan membosankan. Contoh pertanyaan pertama, saya coba besarkan dikit semoga bisa. Nah, implementasi proyek penguatan profil Pancasila di SMA Negeri 2 Jombang misalnya, saya harus berkewajiban mengisi antara opsi 1 sampai opsi 4. Cara saya mengisi besok, ini saya akan coba saya tampilkan ketika PMO, kemudian Bapak Ibu menceritakan dan kalau bisa memberikan saran pada kami, kira-kira posisi sekolah Bapak Ibu saat ini lebih mendekati ke opsi 1, ke opsi 2, 3, atau 4. Dan kalau bisa ini serial mungkin yang ada di sana. Supaya di tahun kedua nanti semua permasalahan yang terkumpul bisa terbantu teratasi. Contoh opsi pertama ini jelas tidak sejauh dari opsi keempat. Sebisa mungkin ini dari Bapak Ibu. Nah, hasil data ini nanti kita cross-check-kan secara sampling ketika kunjungan lapangan. Ini gambaran PMU besok Bapak Ibu. Sampai sini sebelum saya melangkah ke refleksi, mungkin ada yang disampaikan atau ditanyakan Bapak Ibu. Membosankan iya, nutut atau enggak semua ini saya juga belum mempraktekkan karena ini masih pertanyaan 1 dari 9 isian. Kemudian ini masih sub 1, masih ada sub lainnya. Sebentar, yang kalau saya ulang sedikit Bapak Ibu, yang tadi saya sampaikan kan di poin ini. Isinya ada 9 pertanyaan. Di sini juga ada banyak pertanyaan juga opsinya. Nah, ini gambarannya, makanya saya sebut ini nanti sedikit membosankan. Kalau tawaran saya gini Bapak Ibu, pertanyaan ini akan saya bentuk PDF dulu, sebelum kita pertemuan saya sampaikan Bapak Ibu, terus nanti ketika PMO Bapak Ibu sudah bisa memetakan misal perencanaan proyek penguatan profil Pancasila. Bapak Ibu ini menurut Bapak Ibu opsinya di mana? Sambil menceritakan contoh yang dipilih opsi 2, membuat penyesuaian terhadap modul proyek yang disediakan oleh Kemendikbudristek sesuai konteks lokal dan kebutuhan peserta didik. Nah, ini sudah saya lakukan Pak di fase E. Kemarin dari MK ini bla 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 dan seterusnya. Itu yang saya tawarkan. Atau mungkin ada ide lain dari Bapak Ibu, yang penting kewajiban kami adalah memberikan laporan di sini. Dan saya buat setransparan mungkin. Semua laporan isian ini Bapak Ibu yang PMO itu bisa melihat. Dan nanti rekamannya juga ada. Artinya saya tidak memposisikan sebagai penilai di sini Bapak Ibu. Saya memposisikan hanya sebagai penjembatan yang menyampaikan kondisi Bapak Ibu kepada GTK melalui BPGB Jawa Timur. Jadi ada beberapa fasilitator lain yang diarahkan menilai. Artinya Bapak Ibu suruh menceritakan, dikasih tanya jawab, nanti FSP yang menentukan opsinya. Kalau saya berusaha tidak demikian, karena melihat
kondisi saya posisinya sebagai pendamping pendamping Bapak Ibu dan memfasilitasi posisi saya sebagai penyembatan. Artinya yang menentukan opsi 1, 2, 3-nya ini adalah Bapak Ibu mengacu kepada real di sekolah Bapak Ibu. Nonton. Kira-kira ada yang disampaikan? Masuk Pak Kendrin. Oke, monggo. Setuju Pak Menteri. Setuju dengan PDF. Ya, siap Pak Eko, siap. Siap Pak Eko. Monggo Bapak Didik, nggih. Untuk terkait dengan pertemuan PMO, pada waktu PKP dulu Pak Kendrin pernah share materi bahwa ada istilahnya contoh struktur untuk SK anggota PMO. Lah, apakah nanti ini kan tentu juga untuk administrasi kita bahwa nanti yang terlibat di PMO tadi ya, yaitu salah satu unsurnya adalah kepala sekolah, anggota PKP, terus mungkin nanti ada anggota dari operator Dapodik. Lah ini apakah nanti itu sebaiknya bagaimana Pak Kendrin terkait dengan Nggih Pak Didik, langsung saya tanggapi nggih. Pertama contoh tersebut kemarin saya dapat gimana? Sudah jelas, Pak? Jelas. Jadi pertama yang disampaikan Pak Didik, saya masih ingat itu contoh yang saya berikan itu dari sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Ngawi. Kemudian selama penguatan kemarin memang tidak diminta Bapak Didik, namun saya kembalikan kepada masing-masing sekolah kalau memang itu benar dibutuhkan terutama untuk administrasi intern, sebaiknya ada Pak Didik. Tapi kembali ke masing-masing satuan pendidikan, sebaiknya ada. Terus kemudian yang kedua, sama ketika PMO, refleksi maupun lokakarya, saya mengusulkan kalau daftar hadir, kalau yang secara daring, saya sudah ada lewat fasilitas Google Form, tapi daftar hadir yang dalam bentuk tanda tangan, kalau bisa dikondisikan dari pihak sekolah masing-masing. Jaga-jaga nanti diminta kehadirannya, bukti kehadiran kegiatan tersebut. Ngonten Bapak Didi. Kalau bisa ya ada untuk sistem administrasi. Oke Pak Kendrin, kami juga berpikir itu karena dimungkinkan kan kemarin untuk insentifnya teman-teman juga dari BPPG tidak tercover, maka untuk dasar kita pengeluaran dari intern itu mungkin saran kami untuk teman-teman sebaiknya buat semua gitu loh untuk dasar kita pencairan anggaran. Gitu. Betul. Betul. Terus yang kedua Pak, Pak Didi, terkait dengan PMO awal ini yang rentangnya tanggal 19 sampai 21, mungkin kami yang di U2 tanggal 20 mungkin Pak, kami mengusulkan karena tanggal 19 kami ada agenda di Trenggalek, kemudian tanggal 21 ada di Pondok Full pagi sampai sore, mungkin kalau kami nanti 2 JP itu di slot tanggal 20 Pak Kendrin, kalau nanti Pak Kendrin ada longgar baik pagi maupun sesi siang kami siap untuk waktunya. Yang ketiga, siap. Yang ketiga. Tapi sebelum ketiga Pak Didik nanti mohon diingatkan di chat request Pak Didik tanggal 20 takutnya saya lupa. Siap. Terus terkait yang ketiga, terkait nanti dengan isian yang tadi panjenengan berinisiasi untuk mem-PDF-kan Terus nanti apakah nanti Pak dari sistem yang panjenengan input itu yang di akun panjenengan, apakah kami yang di sekolah ini diberi feedback oleh sistem untuk masuk ke akun kepala sekolah, atau ya dari diskusi itu nanti kita nge-record sendiri sehingga kita tahu posisi di mana atau pripun secara sistem. Mungkin panjenengan sudah ada gambaran dari saat pembekalan kemarin. Matur suwun. Yang ketiga Pak Didik, jadi pertanyaan ketiga sampai sementara belum tahu, cuma gambaran teknisnya dari isian ini nanti diakumulasi seluruh Jawa Timur, diambil yang paling besar dan dibahas atau diungkapkan di PMO level daerah. Kemungkinan PMO level daerah tanggal 23 mangke Pak Didik. Cuma belum tahu undangannya nanti dari situ. Kalau masuk ke sistem masing-masing kepala sekolah penggerak,
sementara ini belum ada info dan kemungkinan tidak Pak Bapak Didi. Oh tidak, okay. Iya tidak. Pak Hendrin, kalau saya bisa menyimpulkan bahwa diskusi di forum PMO ini adalah menggali permasalahan yang nanti akan disimpulkan secara daerah baru nasional ya, tidak ke personal sekolah ya. Ini sedikit klarifikasi Pak Didi. Jadi pertama ke personal dalam PMO namanya PMO level satuan pendidikan yang akan kita lakukan tanggal 19 sampai 21 itu. Kemudian hasil kesimpulannya itu akan diolah oleh BBGB Jawa Timur, dibawa ke level daerah, kesimpulannya langsung dibawa Pak. Mungkin maksudnya begitu Pak. Siap. Nggih Pak Hendrin, nggih sampun matursun. Nggih, makanya untuk menjaga transparansi ketika PMO itu saya lihat kan yang saya isikan. Jadi intinya saya memposisikan bukan sebagai penilai Bapak Ibu. Jadi menyambungkan apa yang dirasakan Bapak Ibu sesuai dengan pertanyaan. Opsi mana Bapak Ibu sekarang, terus saya klik, saya laporkan itu. Jadi kalau saya penilai ini nggak akan saya lihatkan, saya memberikan opsi 1, 2, 3 nggak akan saya berikan. Tapi ini saya tidak memposisikan sebagai menilai Bapak Ibu, tapi tapi memfasilitasi sebagai jembatan membawa ini ke level daerah. Misal ini masuk dalam permasalahan yang banyak nanti kan yang memprioritas soalnya daerah Pak, bukan fasilitator, bukan BBGB, malah daerah yang memprioritas ya level PMO daerah. Kalau daerah selesai cukup nggak sampai nasional, tapi kalau nggak selesai nanti naik lagi sampai ke nasional yang di akhir tahun nanti Pak. Meskipun Pak Didik tadi kan ada penguatan dengan koordinator saya jam 9:30 sampai jam 12. Teknis ini dilarang Pak. Tapi enggak apa-apa lah, saya berani ngambil resiko karena saya masih prinsipnya transparan gitu loh. Dan saya nggak mau menjadi posisi penilai kan. Terlalu beresiko bagi saya, Bang. Mosok ngajari Pak Lili renang Pak Didik kan mboten saged loh. Nggih, siap. Nggih Pak Didik. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain. Iya Pak, saya dari SMA 2 Bu Indah. Bu Indah nggih? Siap Bu Indah. Nggih, monggo Bu Indah. PMO level satuan pendidikan tadi Pak, yang tanggal 19 sampai 21. Nanti setelah kami berkomunikasi dengan Pak Budi, nanti kami akan segera mengirimkan kabar melalui Bu Koni atau melalui Pak Budi supaya bisa tepat nanti kapan waktunya. Masalahnya di beberapa tanggal itu ada beberapa kegiatan, tapi saya tidak bisa memastikan. Jadi menanyakan lebih dahulu ya Pak. Dan segera kami kabar. Iya, enggak apa-apa. Nggih Bu Indah. Ya mumpung Bu Indah menanyakan ini nggih Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah misalnya info di grup KS yang kita bangun ini mungkin tidak bisa mengcover dengan full, boleh Bapak mengusulkan nomor perwakilan guru yang untuk mengcover semua informasi, penjadwalan dan sebagainya. Maksudnya mendelegasikan dengan cara nanti kita masukkan siapa di grup kepala sekolah, yang selama ini grup kepala sekolah hanya ada saya dan Bapak Kepala Sekolah, ditambahi dengan Bapak Ibu guru yang mungkin ditugasi paling tidak untuk mengcover informasi. Karena tugas dan jadwal Bapak Kepala Sekolah kan padat, tidak hanya ini aja, itu enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa, nggih. Mohon disampaikan nggih, terutama Bapak Kepala Sekolah yang tidak bisa hadir hari ini bisa disampaikan. Enggak apa-apa, nanti diusulkan siapa yang mewakili untuk mengcover informasi. Tapi misal enggak ada, langsung di-cover Bapak Kepala Sekolah juga enggak apa-apa. Saya hanya berpikir kalau semua di-cover Bapak Kepala Sekolah, waduh, berat ya. Apalagi Pak Didik besok ini kemana, ke sini, wah. Ini malah kasihan nanti Bapak Kepala Sekolah, soalnya tugasnya tidak hanya ini aja. Nonton nggih Bu Indah, nggih, enggak apa-apa Bu Indah, kami tunggu informasinya, nggih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Nggih, sami-sami Bu. Kalau enggak ada saya coba tampilkan yang monggo Pak. Nggih Pak Sulaiman. Terkait isian tadi itu nanti ada jeda waktunya atau gimana nggih untuk isiannya tadi itu, isian yang per lembaga tadi? Ada jeda waktunya atau ngenten. Terima kasih. Nggih Pak, bisa saya tangkap Pak Sulaiman. Jadi prinsip gini Pak Sulaiman, secara laporan saya harus secara laporan
saya harus menyelesaikan ini, dikasih batas waktu sampai tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam artian gini, jadi misal tidak selesai di PMO tadi, yang penting kita sudah melaksanakan PMO secara daring, tercatat sistem selama 90 menit minimal. Kalau memang semua hal ini tidak selesai dibahas, kita nggak usah daring lagi, komunikasi via WA pun tidak apa-apa. Jadi nggak harus selesai langsung hari itu, enggak Pak. Jadi saya masih ada waktu sampai tanggal 10 di bulan berikutnya. Contoh kalau PMO September gitu Pak, kita laksanakan tanggal 21 misalnya. Yang penting tanggal 21 ini kita daring seperti ini. Kemudian recordnya saya unggah di laporan. Kok belum selesai yang lain-lainnya? Nggak apa-apa, nanti bisa kita bahas sambil chat WA atau saya kirimkan PDF-nya. Bapak Ibu Kepala Sekolah tinggal ngirimkan, Pak saya posisi yang ini, nanti saya tinggal klarifikasi, misal ada yang perlu diklarifikasi, contoh misalnya, oh ya Pak kenapa kok nggak bisa di sini, ya itu yang saya gali, saya tuangkan di deskripsi seperti ini, sudah cukup beres. Jadi gitu Pak Soleman, jadi tidak harus misal, saya kirimkan, saya mungkin ini belum membuatkan PDF-nya, nggih Pak Eko juga, nah tapi nanti saya susulkan, nanti ditugaskan aja Bapak Ibu Guru untuk siapa yang menangani ini, atau langsung dihandle Bapak Kepala Sekolah, menentukan opsi yang mana. PMU nanti kita ya ngobrol biasa berdasarkan isian Bapak Ibu. Saya yang belum selesai ngisi ininya, masih ada waktu yang lain. Intinya enggak saklek Pak. Yang penting ada kegiatan daring PMO sesuai rentang tanggal yang tadi itu. Itu aja yang paling penting Pak. Nonton Pak Soleman kira-kira. Siap, nggih, siap matur nuwun Pak. Nggih, sami. Saya lanjut sebentar nggih ke refleksi. Refleksi ini Bapak Ibu nanti mirip dengan KP, Komite Pembelajaran kemarin. Jadi nanti ada kegiatan ngisi lembar kerja yang disediakan dari masing-masing peserta dan sebagainya. Seperti ini Bapak Ibu. Oh maaf belum tampil. Sorry. Sebentar saya rubah. Saya hentikan presentasinya dulu. Saya presentasi lagi. Sebentar mohon izin Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk KP seperti yang tampak pada layar berikut. Contohnya, oh maaf bukan KP, refleksi, kegiatan refleksi pada tanggal 27. Jadi ada seperti penugasan kayak waktu komite pembelajaran dulu Bapak Ibu, tinggal mengisi, kemudian bla 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 bla. Ini template-nya bisa saya sharekan nanti. Jadi contoh ini ceritakan sejauh mana upaya yang telah Bapak Ibu lakukan dalam menciptakan ekosistem sekolah dan seterusnya. Jawaban apa nanti tinggal ngisi. Nanti dikirim, saya sediakan linknya untuk mengirim. Kemudian selanjutnya layar. Selanjutnya saya coba buka Bapak Ibu. Mohon izin sebentar. Untuk kegiatan refleksi, selain lembar kerja 1, ini juga ada pertanyaan terkait RPP yang sudah diterapkan di tempat Bapak Ibu, yang harus ditandatangani seperti ini. Nanti sebelumnya tetap saya share. Makanya hal-hal seperti ini tidak harus Bapak Kepala Sekolah yang menghandle. Boleh memasukkan nanti, mengusulkan nomor siapa Bapak Ibu Guru yang mengcover ini semua. Yang penting kita bisa berjalan dengan baik. Namun ketika kegiatan, Bapak Kepala Sekolah itu wajib ada di ruangan di virtual. Meskipun nanti sama teknisnya seperti KP kemarin, kalau memang ada kegiatan yang tidak bisa dilakukan off cam aja. Yang penting
ketika masuk di Meet itu kan ada rekam jejaknya, save attendance-nya. Yang itu yang saya laporkan sebagai daftar hadir itu aja. Jadi prinsip sama kegiatan seperti KP kemarin. Jangan sampai nanti misal sambil nyetir terus sambil videonya dibuka sambil ngobrol, malah bahaya Bapak Ibu. Yang penting minimal ada yang mewakili di kegiatan itu dan tersambung gitu loh. Jadi daftar hadir kan nggak akan menyeleksi Bapak Ibu ini aktif berbicara atau on cam video, kan tidak. Yang penting kita sama-sama jalan, laporan kita sama-sama cantik gitu aja. Nonton kayaknya gambaran dari kegiatan refleksi di tanggal 27. Saya kira itu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan di pertemuan hari ini. Yang jelas yang ingin saya sampaikan adalah pertama, kegiatan pendampingan ini saya tetap berprinsip kami hanya menjembatani dari apa yang sudah 3 bulan ini dilakukan sekolah Bapak Ibu, dan memang dari GTK kemarin menyampaikan justru kalau ujuk-ujuk langsung sudah baik pelaksanaan kurikulum merdekanya, malah nanti berat di tahun kedua. Ini Bapak Ibu kan tahun pertama. Inti target luaran sekolah penggerak ini kan bisa bertambah 1-2 tahap di 3 tahun pelaksanaan sekolah penggerak. Artinya sebisa mungkin, seril mungkin yang disampaikan supaya ada pemecahan itu aja. Karena kegiatan ini bukan kegiatan asesmen lapangan atau bukan kegiatan visitasi akreditasi yang biasa Bapak Ibu lakukan untuk meraih predikat A, B dan seterusnya. Jadi ini hanya pendampingan fasilitasi dengan program sekolah penggerak. Mungkin itu Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ngapunten Pak Gedri. Nggih Pak Didi. Terkait yang lokakarya pembelajaran 1, siap, itu luring apa daring? Nggih, untuk lokakarya pembelajaran 1 ini masih daring Bapak. Namun untuk selanjutnya itu luring. Harusnya memang di pedoman ini dikatakan luring, tapi karena info dari GTK DIPA untuk kegiatan ini baru turun akhir September. Sedangkan ketika DIPA turun tidak serta-merta bisa dicairkan karena ada beberapa tahapan, dan kegiatan ini September juga harus sudah selesai. Jadi kemarin diputuskan daring Pak Didi. Nggih, selama 8 JP nggih. Berarti pagi sampai sore nggih. Ya 8 jam kira-kira, nanti ya ada istirahatnya lah. Atau kita perbanyak di tugas kelompok Pak seperti biasanya. Kan enak, lumayan bisa untuk istirahat. Yang penting nanti rekaman full 8 jam. Ya. Bisa karena 24 ada agenda ke Madura siang itu Pak. Nggih. Yang penting bisa di teknis seperti itu Pak Didi. Iya. Nggih. Siap. Matur suwun Pak, matur suwun. Sami Pak Didi. Iya Pak, saya. Bu Indah siap dari SMA 2 Jombang. Catatan saya pertama tadi 24 September itu luring, berarti daring ya Pak? Oke, daring Bu. Nggih. Emang di beberapa pedoman masih belum dirubah Bu, yang di beberapa mungkin saya tampilkan yang tulisannya luring. Itu daring Bu, 24 September. Yang tanggal 23 malah kita nggak tahu daring atau luring. Karena 23 itu ting-tengnya kan cabang dinas provinsi yang ada di kabupaten. Kalau yang beliau menghendaki luring, maka kita manut luring. Kalau daring ya kita manut daring. Oh ya, ada satu pertanyaan ini tadi, pertanyaan saya maksudnya, kira-kira bermasalah atau teknis komunikasi yang bagaimana untuk kami fasilitator ini menghaturi pengawas sekolah Bapak Ibu untuk kegiatan PMO. Karena info tadi ketika jam pagi tadi dengan koordinator, BPGB untuk PMO tidak mengeluarkan surat undangan untuk pengawas sekolah. Mohon masukan ini Bapak Ibu. PMO ini kan salah satunya juga dihadiri pengawas sekolah. Sedangkan kami tidak dibekali undangan resmi. Ini bagaimana cara kami? Apa kami cukup WhatsApp, cukup telepon, atau bagaimana biasanya yang di sana Pak?
Mohon izin Pak Kantre. Nggih, Pak Sulaiman pripun, Pak? Memberi ini masukan. Biasanya Nggih, karena Pak. ini kan pengawas ini kan juga ada jam kerjanya, Pak. Ya. Nggih, nggih. Nanti kalau kita tidak resmi itu saya khawatir bermasalah di situ karena dia kecuali kalau hari Itu Sabtu masalah nggih, Pak. Nah, Nggih. mungkin disampaikan mungkin ke BPGB, artinya ada strategi Pak, sehingga Cabdin sudah tahu kegiatannya. Siap. Nanti saya sampaikan aja itu, Pak. Nggih. Iya betul. Kalau saya kan hanya pakai personal, saya khawatir nanti mau kinerja sehingga nanti ada apa-apa di belakangnya. Gitu. Ya, nanti saya sampaikan nggih, Pak, terkait tadi sudah disampaikan, cuma dengan yang disampaikan Bapak Sulaiman ini kan kita lebih menjadi penguatan nggih, Pak, nggih, menjadi penguatan bahwasanya memang harusnya nggih semua kegiatan ada suratnya, bahkan kegiatan PMU ini kemarin sudah kami usulkan, Pak, sekolah juga sudah harus diberitahu terkait kegiatan ini sudah mulai jalan dan seterusnya. Ternyata ya mungkin karena satu hal yang lain, tapi insya Allah nanti kalau setelah yang September ini, Pak, ada surat resminya semua. Jadi misal PMU pun ada pemberitahuan ke sekolah melalui cabang dinas masing-masing. Jadi September ini kayak wis tubruk-tubrukan, Pak. Kita harus segera ini, mohon maaf ini makanya. Kami mohon maaf. Ya, terima kasih penguatan dari Pak Sulaiman. Baik, mungkin itu Bapak. Nggih, Pak Didik. Monggo Pak Didik. Nggih, memang harusnya ada undangan resmi, Pak, tapi selain undangan BPG hilang Pak Didik suaranya. Panjenengan Pak Kentri kan dengan kepala sekolah sudah punya grup dengan kami kepala sekolah. Siap. Mungkin sebaiknya nanti kami yang punya pengawas pembinaan yang bersangkutan izin untuk ada grup yang dengan Pak Kentrin, sehingga ketika ada PMO, ketika ada undangan resmi, selain resmi nanti bisa komunikasi di grup pengawas pembina kami berlima itu, sekolah kami berlima. Itu nanti dimungkinkan boleh, Pak, siap. Di undangan resmi ada lebih cepat gitu lah, Pak. Ketika nanti ada hal permasalahan teknis di kami yang di sekolah, pengawas pembina juga bisa bersumbangsi bersama panjenengan untuk memecahkan ya hambatan-hambatan yang mungkin nanti akan terjadi, yang menjadi 3 pilar ini, Pak. Pilar 1 sekolah, siap, pilar 2 pengawas, pilar 3 panjenengan selaku pendamping fasilitator kami. Mungkin itu akan lebih efektif, Pak. Matur suwun. Boleh, mungkin bisa difasilitasi Pak Didik terkait hal ini. Maksudnya grupnya yang dimaksud Pak Didik tadi. Atau ngonten? Kalau saya malah alhamdulillah matur suwun sangat ngoten, Pak. Terima kasih Pak Didik. Jadi enggak apa-apa Pak Didik, nanti mohon bantuan untuk difasilitasi terkait hal ini dan terkait surat yang disampaikan Pak Sulaiman tadi. Alhamdulillah ada penguatan dari Pak Sulaiman supaya kita mengusulkannya itu lebih enak juga. Soalnya tadi kita juga sudah mengusulkan, namun memang mohon maklum untuk September ini benar-benar hal tersebut belum tercover. Moga-moga Oktober sudah bisa tercover. Terus apalagi ya, ada satu yang saya tanyakan itu kayaknya sudah cukup. Sudah cukup Bapak Ibu, mungkin nanti kalau ada tambahan bisa melalui grup. Yang jelas prioritas nanti akan saya buatkan draft jadwalnya yang intinya bisa ditawar. Terutama tadi Pak Didik sudah ngasih masukan request tanggal 20. Bu Indah, nanti saya akan kontak Pak Budi dulu. Enggak apa-apa, monggo. Yang penting nanti bisa tercover semua. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup mungkin ada lagi. Kalau tidak ada untuk hari ini saya kira sudah cukup. Matur suwun sanget, semua sudah terwakili dari 5 SMA Sekolah Penggerak Angkatan 2 di Kabupaten Jombang. Semoga kita bersama tetap istiqomah. Kalau bingung tetap berarti bingung itu kan berarti kita memikirkan. Alhamdulillah kita memikirkan. Amin. Dan mohon izin juga nanti Oktober atau November insya Allah kami akan bersilaturahmi ke semua sekolah dan memang arahan, wejangan, dan saya siap melaksanakan. Bahwasanya mohon ketika ada kunjungan lapangan seminimal mungkin tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar,
di sekolah Bapak Ibu dan sesederhana mungkin aja. Yang penting fungsi dari kunjungan lapangan tercapai. Jadi kalau bisa tidak mengorbankan jam belajar mengajar dan tidak memakan waktu yang akhirnya merugikan agenda banyak orang. Yang jelas nanti jadwal tetap musyawarah, jadwalnya kita tetap musyawarah, tidak yang penting musyawarah dari masing-masing sekolah. Baik Bapak Ibu, kalau nggak ada saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Segera yang disarankan terutama masalah undangan dan sebagainya tadi akan saya teruskan. Moga-moga misal September ini belum bisa, mohon maklum, kemungkinan Oktober nanti ada undangan resminya karena memang sangat-sangat perlu terutama untuk laporan pertanggungjawaban Pak Didik. Dan tadi terkait susunan tim PMO dan sebagainya, kesimpulan sarannya lebih baik diadakan. Semoga masih tetap berlanjut semangat ini. Saya akhiri Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diaturi misal mau close Pak, ini pelan-pelan sambil saya sampai lupa nutup rekaman aja saya lupa Pak Soleman ini. Gitu. Iya. Aja. Saya tutup rekamannya biar kalau ada obrolan rahasia nggak terekam ini. Oke. Nggih Pak Eko nggih. Nggih, monggo Bapak Ibu. Nggih, Nggih, monggo sami-sami.